Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Setelah merasakan kekuatan jiwa yang sangat dingin dan korosif menembus pertahanan kekuatan abadinya, menyerbu langsung ke lautan kesadarannya, menyebabkan rasa sakit yang tajam di jiwanya, lah terpaksa mundur ratusan kaki, wajahnya sedikit memucat. Bagaimana itu mungkin? Chen Ping terkejut. Kekuatan naga ilahinya ternyata tidak mampu menahan erosi kekuatan jiwa lawan yang sangat padat. Hehehe, nak, apa kamu takut sekarang? Sang pemakan jiwa tertawa puas dan menyeramkan. Hukummu memang mendalam, dan kekuatan abadimu sungguh aneh, tetapi di hadapan kekuatan absolut dan perbedaan alam, semua itu hanyalah tipuan belaka. Aku telah melahap lebih banyak jenius daripada yang pernah kau lihat. Chen Ping menggertakkan giginya dan menolak mempercayainya, mengaktifkan menara penekan iblis sekali lagi. Menara penekan iblis, tekan jiwa. Pagoda itu terbang keluar, memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti sang pemakan jiwa. Secercah kekhawatiran terpancar di mata sang pemakan jiwa, tetapi lebih dari itu, keganasan, jika itu menara penekan iblis dalam keadaan utuh, aku mungkin harus menghindari ujung tajamnya. Tapi sekarang, hancurkan untukku. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya yang sangat besar, mengubahnya menjadi cakar hantu hitam pekat yang menutupi langit, dan dengan kuat meraih tirai cahaya yang dipasang oleh menara penindas iblis. Desis-desis-desis. Penghalang cahaya itu bergesekan dengan keras dengan cakar-cakar hantu itu, menghasilkan suara gemeretak gigi. Cahaya menara penekan iblis berkedip-kedip, dan meskipun menahan tubuh jiwa, kekuatan jiwa penguasa pemakan jiwa terlalu kuat, dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk melawan. Percepatan waktu. Tebas. Memanfaatkan kesempatan itu, Chen Ping menggunakan hukum waktu untuk mempercepat dirinya dan langsung muncul di sisi pemakan jiwa. Pedang pembunuh naga melancarkan serangan terkuatnya. Namun, sang pemakan jiwa seolah memiliki mata di belakang kepalanya. Jiwanya terpelintir pada sudut yang bertentangan dengan akal sehat, menghindari titik vital. Pada saat yang sama, duri jiwa yang sepadat jarum melesat diam ke arah alis Chen Ping. Chen Ping merasa ngeri dan buru-buru menghindar, tetapi bahunya tetap terserempet. Seketika, rasa sakit yang menusuk-menusuk jiwanya, membuat separuh tubuhnya hampir mati rasa, seakan-akan ada bagian jiwanya yang terkoyak. Dengan baik, Chen Ping mengerang, keringat dingin membasahi dahinya. Kecepatan dan teknik yang diunggulkannya tampak kurang efektif saat melawan lawannya. Tuan Chen, melihat ini, Lao Hei dan Chen Biking sangat cemas dan ingin maju untuk membantu. Jangan bergerak. Chen Ping menggertakkan gigi dan berteriak, lah masih memiliki harga diri dan tidak ingin bawahannya melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan trauma di jiwanya, kilatan kegilaan berkelebat di matanya. Anjing tua, terima jurus pamungkasku. Luo Agung, Golden Classic, Aura Tao. Dia berkomunikasi dengan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya, memanfaatkan jejak sajak Taois tertinggi, yang kemudian dia integrasikan ke dalam niat pedangnya sendiri. Ini salah satu kartu asnya. Sejak kitab suci emas Luo Agung dibuka beberapa kali, Chen Ping juga mampu memanfaatkan kekuatannya. Akan tetapi, belum memungkinkan untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan kitab Luo emas klasik agung. Dengan satu serangan pedang, angin dan awan berubah warna. Seolah-olah suara penciptaan Tao bergema, cahaya pedang menjadi kuno dan luas, membawa sedikit penghakiman dan menebas ke arah pemakan jiwa. Serangan pedang ini menyebabkan sang pemakan jiwa menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Menarik, tapi belum cukup. Ribuan jiwa melahap surga, sang pemakan jiwa meraung, dan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Burial Soul Abyss. Tampaknya mendengar perintah itu, dengan panik menyerbu ke dalam tubuh jiwanya, menyebabkan auranya melonjak. Seketika, lah berubah wujud menjadi bayangan iblis raksasa yang berdiri tegak dan mengagumkan, membuka rahangnya yang besar untuk melahap surga, dan benar-benar menggigit langsung cahaya pedang Chen Ping, yang mengandung hakikat Dao. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat menggema di tengah Burial Abyss. Badai energi merobek angkasa, bumi retak, dan lautan darah menyembur keluar.
Chen Ping merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang darinya, dan pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. La terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah yang dimuntahkannya membentuk garis merah menyilaukan di udara. La terbanting keras ke bebatuan aneh di kejauhan, mematahkan banyak tulang dan menggeser organ-organ dalamnya. Jiwanya terasa seperti dipukul palu berat, dan pandangannya kabur. Bayangan iblis yang diubah oleh Soul Devourer juga menjadi sangat redup akibat serangan pedang itu, dan bahkan mengeluarkan erangan kesakitan, jelas menderita beberapa luka, tetapi jauh dari luka serius. Dia membentuk kembali wujud jiwanya, menatap Chen Ping yang sedang berjuang untuk bangkit dari kejauhan. Tatapannya penuh ejekan dan kekejaman, ini serangan terkuatmu. Biasa saja, kau bahkan tidak pantas menggelitiku. Chen Ping berlutut dengan satu kaki, menopang tubuhnya dengan pedangnya, terengah-engah, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan sedikit bingungan. Bagaimana caranya? Bahkan setelah menggunakan semua kartu asnya, termasuk esensi Tao dari kitab emas Luo Agung, dia masih belum bisa melukainya sampai ke akar-akarnya. Tidakkah kamu merasa sangat kuat? Bukankah seharusnya kita bisa menghancurkan anjing tua ini dengan jentikan tangan kita? Kenyataan pahit itu bagai seember air es, memadamkan rasa percaya diri dan kesombongannya yang sebelumnya membara. La mulai meragukan hidupnya. Mungkinkah kemenangan gemilangnya sebelumnya di 9 surga hanya karena lawan-lawannya terlalu lemah? Ketika berhadapan dengan monster kuno yang benar-benar bertahan hidup sejak zaman kuno, kekuatan saya saat ini sama sekali tidak cukup. Terlebih lagi, sang pemakan jiwa belum sepenuhnya memadatkan tubuh fisiknya. Melihat wajah Chen Ping yang putus asa, sang pemakan jiwa menjadi semakin sombong. Nak, apa kau mengerti perbedaan di antara kita sekarang? Berlututlah dan mohon ampun, serahkan jiwamu dan menara penekan Iblis, dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Chen Ping mengangkat kepalanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan meskipun masih ada keterkejutan di matanya, ada lebih banyak tekad yang kuat untuk melaju ke tepi jurang. Dia tahu bahwa kepahlawanan individu tidak akan berhasil. Memohon ampun, memohon pada pantat ibumu. Chen Ping tiba-tiba berdiri tegak dan meraung ke arah pasukan naga di belakangnya, yang sudah tak mampu menahan diri lagi. Si hitam tua, si hijau kecil, tunggu apa lagi? Serang, bunuh anjing tua ini. Duel 1 lawan 1 dan menyelamatkan muka hanyalah omong kosong dalam menghadapi hidup dan mati. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membunuh sang pemakan jiwa. Raung, saudara-saudara, bunuh bajingan tua ini. Balas dendam Tuan Chen. Hei tua telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan dialah orang pertama yang meraung dan menyerbu ke depan. Bentuk formasi pembunuh Dewa Naga segudang. Teriak Chen Biking sambil mengarahkan para naga untuk membentuk formasi. Ratusan naga melepaskan raungan yang menggetarkan bumi. Energi jahat mereka menyatu menjadi naga energi yang lebih besar dan lebih padat, menyerbu ke arah Soul Devourer dengan tekad untuk menghancurkan segalanya. Sebesar apapun semutnya, mereka tetaplah semut. Karena kalian sedang mencari kematian, aku akan mengusir kalian semua. Soul Devourer mendengus dingin. Menghadapi pasukan naga yang besar, ia tetap tak kenal takut. Jiwanya melonjak. Sekali lagi, memanfaatkan kekuatan seluruh Burial Soul Abyss, dan beradu sengit dengan pasukan naga. Si tua hitam, yang tak dapat menahan diri lagi, adalah orang pertama yang mengeluarkan raungan yang menghancurkan kehampaan. Tubuh naga yang sangat besar, yang membawa energi mengerikan yang luar biasa, bagaikan gunung iblis hitam yang membara, menghantam langsung tubuh jiwa besar sang pemakan jiwa. Formasi pembunuh dewa 10.000 naga, aktifkan. Suara dingin Chen Biking membawa hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aura naga biru di sekelilingnya membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi pilar cahaya inti yang memandu formasi pertempuran. Ratusan naga bergerak sesuai perintah. Mereka tidak lagi bertarung sendiri-sendiri, melainkan terbang dan berputar-putar dalam lintasan yang sangat misterius. Raungan naga mereka bergema satu sama lain, dan energi naga yang dahsyat berkumpul dengan liar di seluruh formasi. Dalam sekejap, wujud Dharma Naga Emas bercakar 5, beberapa kali lebih besar dari tubuh asli si tua hitam dan
Seluruhnya terdiri dari energi yang terkondensasi hingga ekstrim, terkondensasi dan terbentuk di atas Burial Soul Abyss. Wujud Dharma ini ditutupi sisik dan baju zirah, dan mata naganya bagaikan dua matahari yang menyala-nyala. Memancarkan tekanan mengerikan yang dapat membuat dunia kehilangan warnanya. Ini adalah formasi pertempuran kuno yang diwariskan melalui ras naga, mesin pembunuh yang mengumpulkan kekuatan. Semua naga menjadi satu, mengaum. Naga energi emas itu meraung seolah berasal dari zaman purba. Cakar naganya yang besar merobek ruang, membawa fluktuasi hukum yang dapat memusnahkan segalanya, dan dengan ganas menerkam sang pemakan jiwa. Kemanapun cakar naga itu lewat, ruang angkasa hancur bagaikan kaca yang rapuh, memperlihatkan turbulensi. Kehampaan gelap di belakangnya, hanya tipuan. Panji 10.000 jiwa, muncullah. Menghadapi serangan gabungan yang cukup mengancam wujud asli sang mulia surgawi, sang pemakan jiwa akhirnya mengabaikan sebagian penghinaannya, lah mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan sebuah panji jiwa yang besar, sehitam tinta, dengan jutaan jiwa yang terzalimi berjuang dan meratap di permukaannya, terbang keluar dari kedalaman jiwanya. Panji 10.000 jiwa semakin tinggi tertiup angin, seketika berubah menjadi ukuran 1000 kaki. Saat panji berkibar, roh-roh pendendam hitam dan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar bagai banjir yang meluap. Roh-roh pendendam ini lebih padat dan lebih ganas daripada yang ada di lautan darah. Mereka meraung dan berkumpul, menjadi badai jiwa yang dahsyat, menghantam cakar raksasa naga energi dengan ganas. Ledakan, dua kekuatan yang mampu menghancurkan dunia bertabrakan dengan hebat. Abyss of Souls tampaknya telah menandai akhir zaman. Gelombang kejut energi yang mengerikan itu menyebar keluar dalam bentuk bola, seketika mengubah bebatuan bergerigi yang lebih keras dari besi murni, menjadi debu, dan mengikis tanah gelap di bawahnya hingga puluhan kakil. Bahkan ruang angkasa itu sendiri menjadi sangat terdistorsi, dengan retakan spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya. Menyebar dan memusnahkan di mana-mana seperti kilat hitam. Naga energi emas itu meraung kesakitan. Cakar raksasanya, yang telah mengumpulkan kekuatan ratusan naga, telah terkikis dan aus lebih dari setengahnya dalam bentrokan dengan badai jiwa panji jiwa segudang. Semburan roh pendendam yang mengalir dari panji 10.000 jiwa juga dimurnikan dan diuapkan dalam jumlah besar oleh kekuatan yang murni yang terkandung dalam cakar naga. Bentrokan ini ternyata menjadi pertarungan yang ketat. Bagaimana ini mungkin? Chen Ping menyaksikan dari jauh, jantungnya bergetar karena terkejut. Telah menyaksikan sendiri kekuatan formasi pembunuh Dewa Myriad Dragon, yang cukup untuk menghancurkan Dewa Surgawi kelas 5 dengan mudah. Namun, formasi itu dihalangi oleh Yang Mulia pemakan jiwa sendirian. Seberapa dalamkah fondasi monster tua ini? Jangan berhenti, terus serang, habisi dia. Setetes darah menetes dari sudut mulut Chen Biking, yang jelas menunjukkan bahwa memimpin formasi megah seperti itu sangat membebani dirinya, tetapi matanya tetap teguh saat dia dengan paksa mengaktifkan formasi itu. Naga emas itu meraung sekali lagi, ekornya yang besar bagaikan cambuk dewa kuno, mengaduk angin dan awan, dan menyerang sang pemakan jiwa dengan kekuatan yang mampu menghancurkan hukum alam. Pada saat yang sama, naga itu membuka mulutnya, dan napas naga emas yang menyala-nyala dengan diameter lebih dari 100 meter menyembur keluar seperti galaksi yang tercurah. Hehe. Bagus sekali, surga dan bumi yang melahap jiwa. Sang pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, dan panji jiwa segudang menari liar di bawah kendalinya. Lebih banyak roh pendendam muncul. Roh-roh ini tidak lagi menyerang tanpa berpikir, tetapi mulai bergabung dan menyatu, berubah dalam sekejap mata menjadi 9 naga roh pendendam yang ukurannya sama sekali tidak kalah dengan naga energi emas. 9 naga iblis ini sepenuhnya terbuat dari kebencian yang paling murni, dengan sisik dan cakar yang jelas. Api hijau, hantu menyala di rongga mata mereka saat mereka meraung tanpa suara namun dengan kekuatan yang menusuk langsung ke jiwa, dan mereka dengan berani menghadapi naga energi emas itu. Dor, 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 10 makhluk besar terlibat dalam pertempuran paling primitif dan brutal di atas Burial Abyss. Cakar dan gigi saling mencabik, energi berbenturan, dan jiwa terkikis. Setiap benturan meletus dengan raungan yang
menggetarkan bumi dan turbulensi energi yang mengerikan. Kekuatan yang murni dari klan naga dan kebencian yin yang ekstrim dari sang pemakan jiwa saling berbenturan dan memusnahkan, mengubah ruang ini menjadi penggiling daging hukum. Si hitam tua tidak ikut serta dalam kekuatan gabungan formasi tersebut. Mengandalkan tubuh fisik dan naluri tempurnya yang tak tertandingi, ia bagaikan pembunuh bayaran yang mengamuk, terus-menerus melancarkan serangan mendadak ke arah tubuh utama sang pemakan jiwa. Anjing tua, ambil ini dari cakar kakekmu yang hitam. Old Hei memanfaatkan kesempatan itu, dan dengan kelincahan yang tak sebanding dengan ukurannya, tubuh naga besarnya langsung muncul di belakang dan di samping jiwa Soul Devourer. Cahaya gelap mengembun pada cakar naga yang ditutupi sisik tebal, merobek kehampaan dan dengan ganas mencengkeram area inti jiwa. Dasar cacing bodoh. Sang pemakan jiwa mendengus dingin, bahkan tanpa menoleh. Dengan satu pikiran, perisai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kekuatan jiwa langsung mengembun di sekitar tubuh jiwanya. Mendesis, cakar si hitam tua menghantam perisai jiwa, menimbulkan suara gesekan yang melengking dan percikan api beterbangan di mana-mana. Perisai jiwa berfluktuasi hebat dan retakan muncul, tetapi tidak pecah. Pada saat yang sama, kekuatan tolak jiwa yang mengerikan dan ganas menyebar ke atas sepanjang cakar naga, menyebabkan tubuh besar si tua hitam bergetar hebat dan mengeluarkan raungan menyakitkan. Lapisan tipis es hitam telah menutupi cakar naga itu, dan rasa sakit yang menyengat di tingkat jiwa membuat pergerakannya terhenti sesaat. Jiwa beku, si hitam tua terkejut sekaligus geram. Ini pertama kalinya ia menghadapi serangan yang mampu langsung menembus tubuhnya yang kuat dan melukai jiwanya. Minggir, dengan lambaian tangannya, sang pemakan jiwa langsung memunculkan tombak jiwa hitam sekeras benda fisik, membawa ketajaman yang dapat menembus apapun, dan melesat ke arah kepala si tua hitam. Si tua hitam ketakutan dan buru-buru memutar tubuh naganya untuk menghindar. Tombak jiwa menyerempet lehernya, mengambil sepetak besar sisik naga yang berkilauan dengan kilau metalik, meninggalkan luka dalam yang memperlihatkan tulang dan terus-menerus mengeluarkan asap hitam yang menggerogoti jiwanya. Si hitam tua, mata Chen Ping terbelalak ngeri saat menyaksikannya, telah menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwa dan raganya. Berjuang untuk terbang, dia tahu dia tidak bisa membiarkan keadaan terus berlanjut seperti ini. Meskipun pasukan klan naga kuat, pemakan jiwa telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kini menguasai medan pertempuran. Kekuatan jiwanya hampir tak terbatas, dan metodenya tak terduga dan aneh. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan dikalahkan. Dia harus melakukan sesuatu. Menara penekan iblis, tekan dia untukku. Mengabaikan luka-lukanya, Chen Ping dengan panik menyalurkan kekuatan abadi yang kacau ke menara penekan iblis di telapak tangannya. Pagoda itu berputar cepat, mengembang sekali lagi, dasarnya memancarkan daya hisap dan cahaya pemurnian yang lebih kuat, mencoba mengganggu dan melemahkan kekuatan jiwa sang pemakan jiwa, sehingga menciptakan peluang bagi pasukan naga. Benda menyebalkan, hancurkan. Sang pemakan jiwa jelas sangat waspada terhadap menara penekan iblis, telah mengalihkan sebagian pikirannya untuk mengendalikan panji jiwa segudang, yang kemudian menembakkan seberkas cahaya hitam pekat yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam, dan menghantam tubuh menara penekan iblis. Dentang, bagaikan lonceng besar yang dipukul, menara penekan iblis bergetar hebat, cahayanya meredup lebih dari separuhnya. Dalam sekejap, dan bahkan retakan kecil pun muncul di badan menara. Chen Ping terpukul keras, memuntahkan seteguk darah lagi. Koneksi spiritualnya rusak, dan ia hampir jatuh dari langit. Tuan Chen, Chen Biking berseru kaget, operasi formasi sedikit melambat. Momen kelemahan sesaat itu langsung dimanfaatkan oleh sang pemakan jiwa. Sekarang, kutukan pemakan jiwa 9 neter. Mata sang pemakan jiwa bersinar terang, memperlihatkan 9 naga iblis pendendam yang terkunci dalam pertempuran dengan naga energi emas. 3 di antara mereka tiba-tiba mengubah arah, mengabaikan serangan naga energi dan membiarkan cakar dan napas naga itu merobek luka besar di tubuh mereka. Mereka menyerbu ke arah inti avatar naga energi emas dengan cara yang merusak diri sendiri pusat formasi yang dibentuk oleh Chen Biking dan para tokoh klan naga besar lainnya. Pada saat yang sama,
kekuatan jiwa sejati sang pemakan jiwa meletus, dan tangannya membentuk segel mantra yang aneh dan rumit. Fluktuasi jiwa yang tak kasat mata dan tak berwujud, namun membawa kekuatan kutukan paling jahat, menyebar seperti riak di air, langsung menyelimuti 3 naga pendendam yang menyerang dan area target mereka. Tidak bagus. Ubah formasi segera. Ekspresi Chen Biking berubah drastis saat ia merasakan kekuatan kutukan yang langsung merasuki jiwanya, buru-buru mencoba mengubah formasinya, namun sudah terlambat. Meletus. Sang pemakan jiwa dengan dingin mengucapkan satu kata. Ledakan, ledakan, ledakan. Naga pendendam berkepala 3 itu menghancurkan dirinya sendiri begitu mendekati inti formasi. Energi mengerikan, yang bercampur dengan dampak jiwa yang diperkuat oleh kutukan itu meledak seperti 3 matahari hitam di dalam formasi. Pertempuran naga, engah. Chen Biking, yang berada di garis depan, dan sekitar selusin naga yang lebih lemah di dekatnya, semuanya memuntahkan seteguk darah naga. Esensi jiwa yang terkandung di dalamnya langsung terkikis dan larut oleh kekuatan kutukan. Aura naga biru milik Chen Biking menghilang, wajahnya berubah pucat, dan dia jatuh dari udara, auranya sangat lemah. Avatar naga emas raksasa itu, setelah mengalami kerusakan parah pada mata inti arahnya, mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya yang besar seketika menjadi ilusi dan transparan sebelum runtuh dengan raungan yang memekakkan. Telinga, ratusan naga yang menjaga formasi itu terpukul keras dan jatuh dari langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Banyak naga yang sisiknya hancur dan tanduknya patah, dan luka mereka bervariasi tingkat keparahannya. Formasi, pertempuran hancur dalam sekejap. Xiao Xing, Chen Ping ketakutan dan ingin bergegas menangkap Chen Biking, tetapi dia juga terluka parah dan gerakannya terlalu lambat. Hehehe, menyedihkan. Sang pemakan jiwa tertawa penuh kemenangan. Meskipun jiwanya agak meredup akibat ledakan sebelumnya, auranya tetap kuat. Tatapannya menyapu dengan kejam pasukan naga yang kalah, dan akhirnya tertuju pada Chen Ping yang sedang berjuang. Sekarang giliranmu, Junior. Akan kubiarkan kau menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana semua ketergantunganmu pada orang lain mengerang dan mati di depan matamu sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, panji 10.000 jiwa berkibar lagi, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seperti serigala lapar yang mencium bau darah, menerkam naga-naga yang terluka yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia sendiri berubah menjadi sosok hantu yang bengkok, membawa niat membunuh yang tak berujung, dan langsung menyerang Chen Ping. Dia ingin secara pribadi menghancurkan jiwa bocah nakal ini yang telah berulang kali memprovokasi dia dan membuatnya terlihat bodoh.